Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam virtual. Dan tak lupa saya haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang beragama Muslim. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita bisa saling memaafkan dan Tuhan memberikan lebur atau melebur dosa kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya pada presentasi keempat ini kita akan membahas tentang masalah kalian ya. Jadi konflik yang hubungannya dengan mahasiswa dan juga kampus itu, dan saat ini sedang memungkinkan terjadi, yaitu konflik terkait dengan adanya sistem pembelajaran online yang mungkin kalau tidak disikapi dengan baik ini bisa berdampak pada konflik yang cukup mengkhawatirkan juga. Sehingga sore hari ini mari kita cari solusi bersama. Semoga hal ini tidak menjadikan konflik yang sesungguhnya, tetapi apabila nantinya ditemukan konflik, maka kita bisa mengantisipasi dan kalau terjadi ya kita bisa melakukan langkah konkret supaya konflik ini tidak meluas. Untuk hal ini saya akan dipandu oleh Mbak Elita Putri. Mbak Elita Putri, selamat sore. Sehat ya Mbak Elita? Sehat ya Mbak Elita? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk prosedurnya, tata caranya sama ya, seperti kemarin, nanti dibacakan, salah satu membacakan, nanti monggo dari kelompok berapa dulu, setelah itu mau kelompok kelas A atau B, monggo silakan, terus setelah itu baru kita buka forum diskusi. Kepada Mbak Elita, saya persilahkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku diminta untuk menjadi moderator dan membantu teman-teman untuk diskusi pada sore hari ini. Benar, sekarang kebetulan kita akan membahas terkait sistem pembelajaran online, di mana ini sering terjadi dan lagi banyak konflik yang mungkin diakibatkan dengan adanya sistem pembelajaran online ini. Nah, oleh karena itu langsung aja kita masuk ke kelompok pertama. Mungkin boleh dari kelas A atau B dulu. Kira-kira dari kelas A siapa dan B siapa ya? Boleh info ke aku. Kelas B. Mungkin kelas B dulu. Oke, kelas B ada siapa ya, Dima? Ada Fahri, udah join, Alita, dan kawan-kawan. Oke, thank you Dima. Oke, mungkin bisa langsung ke kelas B aja kepada teman-teman yang presentasi, aku persilakan. Elita mau tanya dulu, ini ada pembacaan kasus dulu ya? Iya, betul. Nanti dibacain dulu. Oke, baik. Mohon perhatiannya kawan-kawan, saya perwakilan dari kelompok ini akan membacakan kasus yang kami terima. Kami mendapatkan kasus 4 dengan deskripsi sebagai berikut. Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka mendadak harus diganti dengan secara virtual. Hal ini menjadikan pengajar dan siswa atau mahasiswa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di seluruh perguruan tinggi Indonesia, termasuk perguruan tinggi ABC, yang tentu saja bukan nama sebenarnya. Metode ini diterapkan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Setahun wabah ini telah berlalu, yang dimulai dari bulan Maret tahun 2020, tetapi tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhirnya. Di beberapa wilayah, bahkan penyebarannya masih sangat tinggi, termasuk di wilayah kampus ABC berada. Hal ini meneguhkan pihak Universitas ABC untuk tetap menggunakan metode virtual dalam proses pembelajaran. 6 bulan berselang wilayah ini berangsur terkendali penyebarannya dan masuk
zona hijau. Akan tetapi, proses pembelajaran tetap dilakukan secara virtual dengan alasan untuk mempertahankan supaya wilayah kampus aman dari COVID-19. Hal ini memicu kegelisahan secara personal di kalangan mahasiswa. Mereka mengeluhkan bahwasanya pembelajaran virtual sangat berat dijalani. Materi sulit dimengerti karena dosen menjelaskannya antara ada dan tiada dengan metode ceramah yang menghadirkan rasa kantuk saat kuliah melalui platform digital. Media virtual juga menjadikan boros kuota. Terlebih, tidak semua mahasiswa beruntung mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, padahal nomor ponselnya telah didaftarkan oleh pihak kampus. Kuliah virtual juga sangat membosankan, karena masih dibebani oleh tugas-tugas yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak adanya interaksi langsung dengan teman-teman dan dosen juga semakin menambah suasana menjadi membosankan. Terlebih, tidak ada potongan biaya pembelajaran SPP oleh pihak kampus dirasa semakin memberatkan orang tua mahasiswa. Keluhan-keluhan personal ini akhirnya berkembang secara komunal menjadi proses bersama, sehingga mendorong berbagai aliansi dari Perhimpunan Mahasiswa Kampus ABC melakukan protes dan mengirimkan surat kepada pimpinan universitas. Salah satu tuntutan mendasarnya adalah menyelenggarakan kembali kuliah tatap muka. Akan tetapi surat dari aliansi mahasiswa tersebut tidak dikabulkan oleh pimpinan kampus ABC dengan alasan di Indonesia wabah belum berakhir meskipun kampus ABC sudah masuk dalam zona hijau. Selain itu, semua sivitas akademika kampus juga belum mendapatkan vaksinasi sehingga akan mudah menularkan virus. Jawaban dari pihak kampus membuat mahasiswa ABC belum puas dengan tuntutannya. Bahkan, aliansi mahasiswa menyepakati untuk mendorong mahasiswa untuk tidak membayar SPP semester apabila kegiatan perkuliahan masih dilaksanakan secara virtual. Selain itu, mahasiswa juga melakukan demonstrasi secara langsung di area kampus untuk menyampaikan keluh kesahnya selama proses pembelajaran virtual dan mempertanyakan haknya sebagai sivitas akademika yang harus dihargai. Dalam demonstrasi tersebut, sebagian dari mahasiswa tidak memakai masker dan tidak mentaati protokol kesehatan saat berorasi, sehingga dibubarkan paksa oleh petugas keamanan kampus. Hal ini semakin menjadikan mahasiswa marah dengan pihak kampus. Kemudian untuk analisis kasusnya, sebagai PR atau Public Relation Humas di kampus tersebut, Anda diminta pimpinan kampus untuk menjelaskan kasus tersebut supaya tidak meluas dan proses belajar di kampus menjadi sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Dima atas pemaparan kasusnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Sebelumnya izin share screen ya. Apa udah muncul? Sudah, aman. Ya, oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menganalisa kasus yang tadi telah dibacakan oleh Dima. Langsung aja dari latar belakang konflik. Next slide. Nah, konflik ini berawal dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua sektor, terutama pada sektor pendidikan, yang mengakibatkan Universitas ABC melakukan pembelajaran online demi memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, dalam pembelajaran metode virtual ini menimbulkan keluh kesah yang diajukan oleh mahasiswa tentang keefektivitasan kuliah tersebut dengan berbagai alasan dan berkembang menjadi protes bersama oleh mahasiswa. Jika dilihat dari sumber konfliknya, peristiwa ini tuh termasuk dalam perbedaan tujuan dan fokus pekerjaan, serta perbedaan status. Di mana Universitas ABC ini memiliki tujuan dan fokus pekerjaan yang mengarah pada memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kampus ABC, sedangkan mahasiswa memiliki tujuan dan fokus pada keefektivitasan terhadap perkuliahan yang tidak mereka dapatkan ketika mereka kuliah secara daring. Kemudian pada perbedaan status, universitas memiliki hak otoriter yang lebih besar dibandingkan mahasiswa. Sehingga mahasiswa dalam menuntut keefektivitasan kuliah yang diinginkan tidak diberikan oleh Universitas ABC karena
Memang pada kenyataannya pihak kampuslah yang memiliki wewenang dan kuasa yang lebih tinggi, sehingga keputusan tetap berada di tangan universitas, walaupun keluh kesah mahasiswa sudah diterima oleh pihak universitas. Begitu. Next slide. Selanjutnya, tes. Sudah masuk? Selanjutnya adalah siklus konflik. Nah, siklus konflik yang terjadi pada Universitas ABC tidak semata-mata muncul secara tiba-tiba. Tension development atau tahap konflik yang pertama muncul karena penyebabnya ketika pandemi COVID-19 tidak kunjung usai, tetapi di wilayah Universitas ABC sudah masuk ke dalam zona hijau. Tetapi pihak kampus tidak mengambil resiko untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara tatap muka, melainkan masih menggunakan sistem online atau secara virtual. Hal tersebut membuat pertanyaan di kalangan mahasiswa, mengapa tidak adanya perkuliahan offline padahal zona di wilayah kampus ABC sudah hijau atau sudah terkendali. Pada tahap selanjutnya atau role dilema, pembelajaran virtual menurut para mahasiswa sangat berat untuk dijalani. Materi sulit dimengerti, dan tugas-tugas yang menumpuk jumlahnya. Beberapa hal lain adalah kuota yang digunakan mahasiswa sangat boros dan subsidi kuota yang tidak merata atau tidak semua mahasiswa mendapatkannya. Terlebih lagi, kampus ABC tidak memberikan pemotongan biaya pembayaran SPP yang dinilai memberatkan orang tua dari mahasiswa. Kegelisahan personal dari para mahasiswa terhadap pembelajaran secara virtual menjadikan permasalahan konflik ini terus meluas, atau yang bisa kita sebut dengan injustice collecting. Terlebih lagi, protes bersama yang dilakukan oleh berbagai aliansi dan perhimpunan mahasiswa Universitas ABC dengan mengirimkan surat kepada pimpinan universitas ditolak atau tidak dikabulkan. Akibatnya, ketidakpuasan mahasiswa Universitas ABC tadi, mereka memboikot seluruh kampus. Nah, hal tersebut mengakibatkan tahap selanjutnya yaitu konfrontasi. Sudah terjadi perseteruan fisik antara pihak mahasiswa dengan pihak kampus, yang di mana mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di area kampus. Next slide. Macet. Oke, selanjutnya yaitu ada tipe konflik. Nah, berdasarkan tipe konflik, pada konflik yang terjadi antara pihak Universitas ABC dengan para mahasiswanya, masuk ke dalam tipe konflik antar kelompok atau intergroup konflik. Nah, konflik antar kelompok sendiri didefinisikan sebagai benturan kepentingan, ketidaksepakatan antara kelompok atau individu dan kelompok sosial, dan paling sering terjadi di dalam sebuah organisasi. Pada kasus ini terlihat di mana konflik yang terjadi merupakan konflik antara pihak Universitas ABC yang bisa dibilang sebagai pihak penyelenggara dengan para mahasiswanya sebagai peserta. Dari hal ini tak terpungkiri antara pihak Universitas ABC dengan para mahasiswanya masih termasuk ke dalam satu organisasi meskipun berbeda kelompok. Dalam hal ini, pimpinan Universitas ABC memiliki peranan yang penting sekali untuk menangani konflik antar kelompok tersebut supaya konflik tidak semakin berkembang. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Kami di sini mencoba menganalisis menggunakan teori role player analysis yang dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Role player analysis sendiri dilakukan dengan pendekatan teori stakeholder dengan tujuan mengetahui aktor-aktor yang terlibat beserta perannya masing-masing. Kemudian role player analysis dibagi menjadi 3 seperti yang ada pada PowerPoint, yaitu yang pertama stakeholder utama yang memiliki kaitan langsung dengan konflik, kemudian yang kedua yaitu stakeholder kunci, yaitu memiliki kewenangan secara ilegal dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga stakeholder pendukung, yaitu tidak memiliki kaitan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan. Kemudian jika kita kaitkan dengan kasus yang telah saya bacakan tadi, maka aktor-aktor yang berperan dalam konflik adalah pihak Universitas ABC sebagai stakeholder kunci.
Di sini Universitas ABC memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan karena merupakan pemegang kekuasaan atas segala keputusan yang terkait. Peran Universitas ABC krusial karena pihak inilah yang menentukan apakah konflik akan berlanjut atau tidak sesuai dengan keputusan yang akan diambil selanjutnya. Kemudian yaitu pihak aliansi mahasiswa sebagai stakeholder utama. Aliansi mahasiswa di sini merupakan pihak yang memiliki kaitan langsung terhadap konflik dengan Universitas ABC. Peran aliansi mahasiswa sebagai check and balance dan penampung sekaligus penyalur aspirasi mahasiswa atas segala kebijakan yang dibuat oleh Universitas ABC. Dibuktikan dengan pengajuan surat kepada rektorat hingga aksi demonstran di kawasan kampus. Kemudian salah satu yaitu dalam kasus yaitu petugas keamanan yang dimiliki pihak kampus. Petugas keamanan sendiri tidak bisa dikategorikan ke dalam stakeholder pendukung karena peran yang dilakukan tidak menunjukkan keprihatinan dan tidak ikut dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Next. Baik ya, yang selanjutnya ini adalah dampak konflik jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi yang pertama ini dari jangka pendek, yaitu konflik yang terjadi pada Universitas ABC apabila melaksanakan kuliah offline, walaupun wilayah kampus sudah termasuk dalam wilayah zona hijau, yaitu dampak COVID-19 akan menyebar kembali dan zona hijau kampus akan berubah menjadi zona merah yang sebelumnya, yaitu dapat berbahaya. Dikarenakan banyak mahasiswa dan civitas akademika kampus yang belum melakukan vaksinasi dan nantinya banyak mahasiswa yang akan datang ke kampus dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuat penyebaran virus COVID-19 mudah menyebar walaupun sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat seperti mewajibkan mahasiswa dan civitas akademika kampus memakai masker. Dan yang selanjutnya ini ada jangka panjang. Adapun dampak jangka panjangnya yaitu ancaman banyak mahasiswa yang putus kuliah karena biaya SPP yang harus dibayarkan tidak ada pengurangan walaupun kuliah diadakan secara online. Bahkan mahasiswa sepakat tidak akan membayar SPP jika belum dilakukan kuliah offline. Juga dampak panjang yang ditimbulkan oleh pihak kampus ABC yaitu menurunnya citra dan nama baik kampus karena banyak mahasiswa yang akhirnya putus kuliah karena terbebani uang SPP yang mahal dan tidak adanya pengurangan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Baik, kemudian setelah melihat kondisi dari analisis kasus ini, langkah-langkah strategis dalam menghadapi konflik ini diantaranya bisa dimulai dari langkah pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi atau model strategi mengatasi konflik dan pendekatan yang digunakan, kemudian pelaksanaan dan yang terakhir evaluasi. Nah, dalam menyelesaikan konflik antara pihak kampus dengan para mahasiswa, dibutuhkan strategi resolusi konflik yang sesuai dan seimbang untuk kedua belah pihak pastinya. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, meliputi yang pertama adalah langkah pengenalan. Langkah ini menjadi tahap awal dalam menganalisis apa yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Dalam kasus ini juga, topik masalah yang sudah teridentifikasi adalah perbedaan tujuan kegiatan pembelajaran antara online dan offline. Nah, sebagai humas kampus ya, usahakan dalam menentukan strategi awal dengan menggunakan bahasa yang netral tanpa terkesan menyalahkan. Ditambah lagi sebisa mungkin untuk menghindari kata ganti orang dan langsung to the point menuju ke tahap berikutnya. Jadi dalam arti tanggap, responsif, jangan menunggu semakin terdengar di media atau kayak terjadinya putus kuliah tadi. Kemudian diagnosis, tahap berikutnya sebagai humas kampus, kami akan melakukan hal-hal berikut, yakni aksi pendekatan, yang mana memahami konflik ini kan sudah bergerak menuju konfrontasi. Nah, humas semestinya segera mengatur jadwal atau melobi perwakilan dari para mahasiswa dari masing-masing prodi atau fakultas untuk berunding dengan rektor secara langsung atas izin pihak kampus ABC. Nah, perundingan ini bisa dilakukan dengan tertutup dan eksklusif demi tersampaikannya aspirasi mahasiswa dan memudahkan kampus dalam berdialog atau bernegosiasi dengan tenang tanpa emosi terhadap mahasiswa. Jika sudah dalam satu ruangan, masing-masing pihak bisa menjelaskan maksud dan niat perihal konflik yang ada.
bisa dimulai dari keluhan para mahasiswa, ya kan. Kemudian sebagai humas kampus atau pihak rektornya juga bisa mendengarkan dengan saksama apa sih yang dipengenkan mahasiswa itu tanpa menyalah sedikit pun. Setelah itu, rektor bisa bergiliran menyatakan tujuan kebijakan kampus secara demikian sebagai resolusi positif. Kemudian, jika perwakilan mahasiswa tersebut masih belum menerima maksud tujuan dari kebijakan kampus, nah humas kampus bisa menanyakan nih, kayak gimana perspektif dari mahasiswa, kayak alternatif lain kalau misalnya hal ini masih kita belum bisa menyanggupi, itu enaknya gimana, ada alternatif lain ya. Jadi sama-sama saling berbagi perspektif gitu. Jangan lupa untuk mengulangi berupa kesimpulan dari apa yang diusulkan mahasiswa itu tadi sebagai bentuk meyakinkan kalau pihak kampus itu sudah paham dengan apa yang dimaksud mahasiswanya. Nah, dalam berkomunikasi dengan mahasiswa, pihak kampus ini sebaiknya mengakui kontribusi atau mengapresiasi mahasiswa dengan bahasa yang santun. Jadi, sepatah dua kata usul dari mahasiswa itu tetap diapresiasi, tetap diberi respon yang positif, meskipun secara jujur masih agak berlawanan nih dengan tujuan kampus begitu. Nah, kemudian kampus bisa merespon mahasiswa dengan menyediakan kuota gratis internet. Itu tadi ya, untuk menunjang pembelajaran daring bagi seluruh mahasiswa agar tidak merasa terbebani. Kemudian bangun pemahaman apabila yang terjadi belum bisa menerima usulan masing-masing, pihak kampus bisa mengajak untuk mendiskusikan suatu masalah pada waktu tertentu. Mohon maaf sebelumnya suara saya bisa didengar jelas, Mbak? Ada suara cowok tadi, Dit. Maaf tadi di ruang siaran, maaf. Baik, saya lanjutkan. Oke, lanjut. Tadi bangun pemahaman ya, bangun pemahaman apabila yang terjadi belum bisa menerima usulan masing-masing ya, baik dari pihak kampus ya kan, udah mendiskusikan suatu masalahnya, terus juga dari mahasiswa juga udah menyampaikan aspirasinya. Kalau misalnya belum bisa ya, sembari mengklarifikasi asumsi-asumsi yang ada terkait strategi tadi, mungkin dari humas kampusnya ini bisa memperkirakan juga kayak reaksi mahasiswanya itu kalau misalnya strategi dari kampus diterapkan, kira-kira apa yang bakal terjadi ke depannya. Jadi intinya di sini humas kampus harus bisa punya pola pikir yang berjangka panjang. Jadi kayak punya prediksi gitu. Nah, humas kampus ini bisa memohon atasan kampus untuk bersama-sama mengeksplorasi minat dan perasaan mahasiswa dengan bijak. Nah, dalam mencari penyelesaian konflik yang mutualisme ini, dalam arti supaya saling menguntungkan, menurut pandangan kelompok kami sebagai humas kampus, tipe manajemen konflik yang bisa diterapkan adalah compromising. Dalam arti demi menjaga wilayah sekitar kampus supaya tetap dalam zona hijau, kampus dengan berat hati nggak bisa mengabulkan keinginan para mahasiswa yang ingin menerapkan pembelajaran offline. Akan tetapi, pihak kampus bisa untuk memberi alternatif dengan mengurangi biaya SPP yang harus dibayarkan dengan potongan sebesar 5-10% dan menyediakan kuota gratis internet untuk menunjang pembelajaran daring setiap bulannya bagi seluruh mahasiswa. Supaya itu tadi, mahasiswa nggak merasa terbebani, nggak merasa dirugikan, begitu. Meskipun begitu ya, rencana penyampaian solusi ini sebenarnya nggak benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena baik dari mahasiswa maupun kampus ABC itu tetap mengorbankan apa yang sebenarnya nggak bisa dilepas gitu aja. Oke, nggak pengen dilepas begitu aja. Pihak universitas harus rela mengorbankan, harus rela memberi potongan SPP dan menyediakan kuota internet untuk mahasiswanya. Supaya mahasiswanya tuh kayak nggak rewel pengen pembelajaran offline terus gitu. Begitupun dari mahasiswanya juga harus berkorban untuk tetap bertahan melaksanakan pembelajaran daring
walaupun udah ada keringanan pembayaran SPP sama kuota gratis tadi. Nah, dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa strategi resolusi konflik yang kami terapkan sebagai Humas Kampus adalah strategi kalah-kalah. Adapun dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan baru ini sebagai solusi kedua belah pihak bisa diaktualisasikan setelah menguji ide tersebut. Kayak sebelum dilaksanakan itu tetap dipikirkan jangka panjangnya apakah udah realis atau masih idealis. Dalam menjalankan solusi ini juga dipastikan kayak ditentukan timeline atau tenggat waktu yang disepakati bersama mahasiswa dan universitas. Jadi sambil dilihat apakah ini sudah efisien solusinya gitu. Dan Humas Kampus tetap bersiaga, maksudnya mengamati apakah solusi ini memenuhi kepentingan orang banyak atau belum. Supaya nanti bisa dijadikan bahan evaluasi juga gitu. Ketika kondisi udah mulai mereda, Humas Kampus bisa menggelar evaluasi untuk memaparkan hasil monitoring selama implementasi solusi konflik tersebut. Dan evaluasi ini juga penting untuk melihat respon mahasiswa dan keluarganya ya terhadap keputusan kampus bisa diterima atau enggak gitu. Selain itu, Humas Kampus juga bisa melihat media, reaksi dari media setelah solusi dari kampus ini dirilis akan seperti apa, image citra apa kayak reputasi kampus di mata media itu akan bagaimana gitu. Oleh karena itu strategi kampus ABC ini bisa berpengaruh juga untuk reputasi tadi, apakah sudah bijak berhasil menangani konflik atau belum begitu. Dan referensi ini, hasil evaluasi ini juga bisa dijadikan acuan ke depannya kalau kampus mengalami hal-hal demikian seperti ini lagi. Meskipun ini kan nggak diharapkan ya, kayak kejadian pandemi ini nggak diharapkan. Tapi semoga ya bisa dijadikan itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman. Terima kasih. Kemudian ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam menghadapi konflik universitas ABC tersebut atau di tengah konflik. Yang pertama, tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa dengan baik. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang tidak adil dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, membawa konflik tersebut ke ranah personal. Kemudian yang keempat, menyela pada saat mahasiswa memberikan aspirasinya. Yang kelima, tidak konsisten dengan rencana yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir dan yang keenam, tidak jujur. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurang, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 4 kelas D atas presentasinya yang luar biasa tentang kuliah daring. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok dari kelas A. Nanti baru di akhir kita akan adakan sesi tanya jawab. Gitu. Untuk kelas A ada siapa ya? Tolong aku diinfo. Yuni, Tia, April, Niken, sama Arik. Oke, makasih Ayuni. Kepada Ayuni dan teman-teman, aku persilakan. Aku izin share screen ya. Sebelumnya apa udah terlihat jelas? Sudah. Oke. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A akan mempresentasikan hasil analisis kasus. Next. Latar belakang,
Pandemi COVID-19 berdampak pada hampir semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali sektor pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka mendadak harus berganti dengan cara virtual. Hal ini menjadikan pengajar dan siswa atau mahasiswa harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi ABC, bukan sebenarnya. Metode ini diterapkan sebagai upaya pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus konflik. Konflik yang sedang dialami oleh Universitas ABC termasuk terhadap siklus konfrontasi atau open hostility, yaitu konflik sudah mulai terbuka di mana mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kampus dikarenakan pihak universitas tidak melaksanakan kuliah tatap muka. Padahal di wilayah universitas sudah termasuk ke dalam zona hijau. Aksi mahasiswa tersebut tidak diterima kampus karena pihak universitas berdalih bahwa civitas kampus belum seluruhnya melaksanakan vaksin agar tidak terjadinya penyebaran COVID-19. Aksi tersebut dibubarkan oleh pihak keamanan kampus karena ada sebagian mahasiswa yang mengikuti aksi tanpa menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan. Namun mahasiswa tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan melanjutkan aksinya, bahkan mengancam tidak akan membayar uang SPP jika perkuliahan masih dilakukan secara daring. Selanjutnya ada tipe konflik. Dalam kasus ini termasuk dalam tipe collaborating, yaitu di mana keluhan-keluhan personal ini akhirnya berkembang secara komunal menjadi protes bersama, sehingga mendorong berbagai aliansi dari Perhimpunan Mahasiswa Kampus ABC melakukan protes dan mengirimkan surat kepada pimpinan universitas. Salah satu tuntunan mendasarnya adalah menyelenggarakan kembali kuliah tatap muka. Mahasiswa juga melakukan demonstrasi secara langsung di area kampus untuk menyampaikan keluh kesahnya selama pembelajaran virtual. Dalam demonstrasi tersebut, dari mahasiswa tidak memakai masker dan tidak mentaati protokol kesehatan saat berorasi, sehingga dibubarkan paksa oleh petugas keamanan kampus. Hal ini semakin menjadikan mahasiswa marah dengan pihak kampus dan konflik ini belum dapat terselesaikan. Baik, yang selanjutnya ada dampak konflik. Dampak konflik ini terbagi menjadi dua, yang pertama dan dampak konflik jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang jangka panjang sendiri, yang pertama ada ancaman putus sekolah. Hal ini dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga di tengah krisisnya masa pandemi ini. Yang kedua ada learning loss atau hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, pembelajaran jangka panjang baik kognitif maupun perkembangan karakter. Dan yang ketiga itu ada timbulnya rasa malas yang berkepanjangan karena sudah terbiasa dengan kuliah yang secara online ini atau maksudnya di rumah, bisa disambi-sambi gitu ya. Nah, yang keempat, dalam hal interaksi sosial akan cenderung lebih sulit karena mahasiswa terbiasa sendiri. Yang kedua itu dampak konflik jangka pendek, itu ada sangat bergantung dengan internet, yang dimaksud bila jaringan lambat atau hilang, pembelajaran juga akan tertinggal. Dan yang kedua, sangat bergantung dengan sikap disiplin mahasiswa. Jika mahasiswa tidak paham jadwal, juga tertinggal. Yang selanjutnya, ada aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Yang pertama, mahasiswa itu sendiri, pimpinan universitas, orang tua mahasiswa, dan petugas keamanan kampus. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategis dalam menghadapi konflik. Yang pertama yaitu melalui pengenalan. Konflik ini diawali dengan hal-hal kecil yang seharusnya apabila ditangani sejak awal dengan baik, maka tidak akan menimbulkan kekacauan yang berujung pada demonstrasi. Mahasiswa hanya merasa lelah
dengan pembelajaran daring yang tidak kunjung usai. Biaya yang dikeluarkan untuk kuliah pun tidak sebanding dengan apa yang didapatkan sekarang. Keluhan-keluhan personal ini akhirnya berkembang secara komunal menjadi protes bersama, sehingga mendorong berbagai aliansi dari Perhimpunan Mahasiswa Kampus ABC melakukan protes dan mengirim surat kepada pimpinan universitas. Selanjutnya yaitu melalui diagnosa. Terlihat bahwa pemicu aksi demo adalah karena tidak puasnya feedback yang diberikan kampus kepada mahasiswa. Mahasiswa mengharapkan solusi yang lebih menguntungkan daripada langsung menolak dengan tegas tanpa adanya forum terbuka dengan mahasiswa. Yang selanjutnya, menyepakati solusi. Solusi terbaik untuk menemukan jalan keluar yaitu saling berkompromi agar semua pihak dapat menerima dan tidak mengalami kerugian. Pihak kampus harusnya memberikan feedback atau surat untuk dikirim ke aliansi dari Perhimpunan Mahasiswa Kampus ABC bisa dilakukan di forum terbuka dahulu antara pihak kampus dengan perwakilan mahasiswa, supaya ditemukan titik terang yang terbaik. Pihak kampus dapat menyampaikan alasan perkuliahan yang harus dilakukan secara daring. Begitu pula mahasiswa dapat memberikan respon dengan kepala dingin agar tidak terjadinya emosi yang meledak-meledak. Supaya konflik tidak sampai pada tahap open hostility, maka jalan terbaik adalah menyelenggarakan kembali kuliah tatap muka yang bersyarat. Syarat ini dapat dikeluarkan dari pihak kampus dan nantinya akan dipatuhi oleh mahasiswa yang ingin melakukan perkuliahan secara daring. Dengan begitu, meluasnya konflik dapat diantisipasi sebelum semakin parah. Next. Dalam pelaksanaannya, maka yang perlu dilakukan yaitu menerima keputusan yang telah disepakati bersama. Karena bagaimanapun juga kampus telah mengabulkan permintaan mahasiswa yang berarti bahwa mahasiswa juga harus mengerti dan memaklumi kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari pelaksanaan kuliah secara tatap muka. Next. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dan keefektifitasan kuliah secara tatap muka tadi. Evaluasi dilakukan dengan cara memantau jalannya perkuliahan selama beberapa bulan dulu untuk memastikan bahwa langkah yang diambil ini sudah tepat. Apabila kebijakan ini tidak menimbulkan korban, dalam hal ini tidak ada yang terkena COVID, maka bisa diteruskan. Namun apabila di tengah jalan ada kendala, sebaiknya dipikirkan kembali sistem perkuliahan lain atau alternatif lain yang aman bagi semua pihak. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah konflik ini. Yang pertama adalah mengadu domba kedua belah pihak karena bukannya konflik semakin reda malah yang ada semakin runyam. Selanjutnya ada menyebarkan berita yang belum tentu valid kebenarannya. Ketiga, tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan melibatkan emosi. Emosi dalam hal ini yang dapat memengaruhi keputusan yang dikeluarkan secara tidak rasional, contohnya saat terlalu marah ataupun terlalu kecewa. Selanjutnya, hanya mementingkan keinginan atau kepentingan diri sendiri atau biasa disebut dengan egois. Yang terakhir adalah bertindak tanpa adanya informasi yang jelas. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf, kami kembalikan kepada Elita. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok 4 dari kelas A atas presentasinya. Oke, jadi dari kedua kelompok sudah presentasi, jadi sekarang waktu sesi diskusi, aku berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun mendiskusikan hasil dari kelompok kelas B dan kelas A. Jadi boleh dipersilakan langsung aja kalau yang ada ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Aku persilahkan. Gimana teman-teman?
ada yang mau ditanyakan untuk kedua kelompok? Mungkin teman-teman di sini yang seperti yang konken ini ada Adi, ada Fahri mungkin ingin bertanya, atau ada teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, boleh. Ini kan juga terkait daring nih, kira-kira teman-teman sebagai mahasiswa menghadapi kasus atau konflik kayak gini tuh gimana tanggapannya dengan dikompetkan dengan kasus yang sedang kita diskusikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun usulan, misalkan kayak mungkin lebih baik seperti ini atau seperti apa gitu, bisa. Ya teman-teman gimana nih? Silahkan loh, yang mau bertanya. Yes, betul. Yang mau bertanya. Nah, teman-teman, tadi juga kalau teman-teman perhatiin dari kedua kelompok itu juga ada perbedaan pandangan ya terkait dari mulai ada siklus konflik, terus juga tipe konfliknya, jadi mereka berbeda. Nah, mungkin teman-teman menemukan kenapa sih ada perbedaan, atau mungkin teman-teman lebih setuju dengan yang mana, itu juga bisa untuk dibahas. Karena teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalau misalkan kita lihat nih dari hasil diskusi tadi kan, kalau misalkan dari kelas B itu mereka menyebutkan terkait siklus konfliknya itu nggak langsung kepada tahapan confrontation, tapi mereka juga menyebutkan dari tahap tension development kayak gitu. Nah, tapi kalau dari kelas A itu mereka juga sama sebenarnya di tahapannya konfrontasi sama atau open hospitality, tapi bedanya langsung kepada tahapan tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari tipe konfliknya juga, kalau misalkan dari kelas B tadi kelompok 5 itu mereka mengatakan ini tipe konflik intergroup konflik, sedangkan kalau misalkan dari kelas A tadi masuknya ke tipe konflik kolaboratif. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya dari situ. Strategi konfliknya juga tadi sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Nah, teman-teman, yuk semangat, ada yang mau ditanyakan? Aku deh mau tanya. Boleh. Oke. Aku nggak tahu ya ini pertanyaannya buat siapa, tapi yang jelas mungkin untuk kedua kelompok. Karena kebetulan aku mau mempertanyakan tentang the conflict cycle-nya atau siklus konfliknya. Karena kan kebetulan tadi sesuai dengan yang kalian bahas, tadi dimulai dari tension development, terus role dilemma, injustice collecting, sampai pada akhirnya di confrontation. Nah, tahap selanjutnya, itu kan ada yang namanya tahap adjustment atau tahap penyesuaian. Nah, penyesuaian ini pun itu tuh sesuai dengan materi yang kita dapat, itu bisa dia memang benar-benar keluar dari permasalahan itu tanpa lagi ngomongin tentang permasalahan itu, atau mereka menciptakan resolusi, atau malah dapat isu lagi, dan atau malah kita ngumpulin data lagi untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang aku mau tanyain adalah di masa pandemi seperti ini, misalkan mahasiswanya itu atau siswa-siswanya itu sudah terlanjur nyaman dengan pendidikan dengan dalam jaringan saja tanpa luring, dan ternyata ketika sudah sudah kembali cukup normal masa pandemi ini, gimana kalau misalnya mahasiswa itu dipaksa untuk kuliah offline, tapi mereka udah terlanjur nyaman online kayak gitu. Jadi apakah di sana akan menjadikan isu tambahan karena mereka menolak untuk ikut ke kuliah offline, tapi mereka malah kuliah online terus, ataukah
itu adjustment-nya oh ya udah gitu, keluar, mau mereka ikut ya udah, mau mereka nggak ikut juga ya nggak apa-apa gitu. Karena kan ada yang namanya kuliah praktek gitu kan, ada praktikum-praktikum kayak gitu. Nah kira-kira eh itu gini, kalian gimana? Resolusi kalian bagaimana? Gitu. Terus mengenai tadi bukan jenis konflik ya, itu maksudnya ke tipe-tipe manajemen konflik ya. Ya, tipe-tipe manajemen konflik. Di mana kedua kelompok ini kan berbeda. Yang kelompok pertama itu compromising kalau nggak salah, yang kedua itu collaborating. Nah, yang mau aku tanyakan adalah ke bagian kelompok yang bahas mengenai collaborating. Bisa dikasih penjelasan nggak kenapa jenis konflik ini tuh masuk ke tipe manajemen yang bagian collaborating? Karena sudah jelas bahwa collaborating ini kan dia benar-benar mengkolaborasikan ya pemecahan masalahnya itu, berusaha untuk menemukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah, ada satu kampus yang memang benar-benar dia itu bandel, kayak nggak mau nurunin SPP atau UKT-nya, sedangkan mereka tetap diminta untuk kuliah online tanpa mendapatkan privilege apapun. Nah, kira-kira tanggapan kalian bagaimana mengenai hal itu? Itu aja sih, terima kasih. Terima kasih Adi atas pertanyaannya yang kurang lebih ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama itu kan di tahap konflik itu, siklus konflik di terakhir itu setelah konfrontasi ada yang namanya adjustment. Nah itu tuh kan ada, setelah itu kan ada perbedaan ya, misalnya ada yang apakah setelah itu konfliknya selesai ya udah, terus ada juga yang bisa memunculkan isu baru ataupun kembali ke tahap collecting data kayak gitu, ngulik-ngulik masalahnya lagi akhirnya jadi konflik lagi kayak gitu. Nah kira-kira teman-teman gimana nih terhadap mahasiswa yang sudah terlalu nyaman dengan kuliah online terus kemudian dipaksa untuk kuliah offline. Nah kira-kira apakah ini akan jadi isu tambahan ataukah ya udah dibiarkan aja? Terus gimana sih menurut teman-teman resolusinya kayak gitu? Nah terus itu untuk kedua kelompok mungkin. Nah untuk yang satunya itu tentang tadi kelompok yang memilih tipe manajemen konfliknya collaborating. Nah kira-kira gimana, kenapa sih dan tanggapan kalian terkait hal tersebut gitu. Nah mungkin teman-teman bisa dijawab dulu aja sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya supaya lebih clear. Mungkin dari kelompoknya kelas A atau kelas B dulu yang ingin menjawab duluan. Cek, masuk moderator. Oke, Bima mau menjawab? Ya, baik, terima kasih waktunya Elita. Ya. Saya di sini mencoba menjawab pertanyaan dari Adi yang pertama tadi ya, yang mengenai solusi. Apakah jika suatu penyelesaian konflik sudah selesai, apakah ada isu baru? Jika kita bercermin dari kampus kita sendiri, kalau menurut aku pribadi sebenarnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu termasuk salah satu kampus yang berani mengambil resiko ya di tengah pandemi seperti ini, di mana kampus-kampus lain masih kekeh dan menutup kampusnya, sedangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah berani melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara luring ya. Kita juga pernah beberapa kali bertemu di kelas. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, UMI sendiri juga bisa dibilang mungkin cukup baik hati ya kali ini ya, karena pada awal semester kemarin itu ada kebijakan dari kampus yang telah memotong dan alhamdulillah itu sama rata, SPP-nya dikurangi kalau nggak salah 1,5 sampai 2 juta. Nah itu bisa mengurangi intensitas atau keresahan atau kegelisahan dari para mahasiswa sendiri, yang dimana kalau menurut saya gelombang protes dari aktivis-aktivis di UMY itu tidak sekeras atau tidak selancar, tidak sederas pada kampus-kampus lain. Nah, kemudian kalau menurut saya tentang perkuliahan luring dan daring tadi, itu pasti kita berpacu pada aturan pemerintah. Kan ada rumor bahwasanya kuliah offline akan dilaksanakan pada Juli serentak seluruh Indonesia, itu dengan syarat bahwa banyak elemen masyarakat telah divaksinasi. Nah, artinya jikalau
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti itu yang mencakup nasional, mau tidak mau seluruh universitas juga harus membuka perkuliahan secara offline. Kemudian dari mahasiswa juga mau tidak mau harus berangkat ke kampusnya masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ingin menambahkan. Bagaimana teman-teman sekelompoknya Dima akan menjawab kembali atau bisa dilanjutkan? Gimana kurang lebih Adi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin masih kurang mendapatkan jawaban dari penjelasan Dima ataupun sudah cukup atau akan ada pertanyaan baru sebelum dilanjutkan dijawab oleh kelompok selanjutnya? Gimana Adi? Udah sih, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Dima. Saya boleh bertanya? Sebentar ya, Danendra. Sama-sama, Adi. Oh iya. Terima Thank you ya kasih. untuk kelompok 4. Untuk Danendra sebentar, aku menyelesaikan untuk pertanyaan dari Adi dulu. Nanti kamu bisa tulis atau disimpan dulu pertanyaannya. Oke, berarti sudah clear untuk dijawab oleh kelompok 4 kelas B. Nah, untuk selanjutnya kelompok 4 kelas A dari Aditya dan teman-teman. Mungkin. Ini katanya Hatim mau menanggapi si Elita. Oh, sebentar. Hatim ingin menanggapi, gimana Hatim? Menanggapi untuk dari yang tadi jawaban Dima atau dari pernyataan Adi atau bagaimana? Enggak. Nah, itu tuh cuma sekedar alibi. Ntar aja lanjutkan dulu diskusi kita nanti. Oh, siap. Baik, Mas Hatim. Terima kasih. Awas ya, Mas Adi ini merusak forum ini aja. Oh, gimana? Forum tersendiri. Oke, baik. Kita lanjut aja nih teman-teman dari kelompoknya Aditya dari kelas A, kelompok 4. Mungkin bisa dibantu jawab pertanyaan Adi. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, yang katanya kalau udah terlalu nyaman dengan online, terus tiba-tiba pandemi udah mereda, terus kita harus masuk offline lagi, kan berarti masih banyak mahasiswa yang ada yang udah nyaman ya dengan online gitu. Nah, kalau menurutku itu tuh akan menjadi salah satu peluang untuk isu baru gitu loh, karena kan emang dari awal kalau kita lihat dari universitas kita sendiri, UMY kan dari awal tuh sebenarnya perkuliahan kita kan dilakukan secara offline gitu. Nah, dikarenakan situasi kan jadinya online. Sebelumnya juga sebelum kita adanya pandemi itu kan belum ada kan ya yang perkuliahannya tuh setengah online dan setengah offline. Jadi kalau misalnya memang ada mahasiswa yang lebih pengen offline aja, menurutku itu akan menjadikan isu baru gitu loh, karena kampus kita belum ada menyediakan sebelumnya itu perkuliahan online offline gitu. Makanya akan menjadikan isu terbaru mungkin, tapi kalau misalnya seperti itu, misalnya kejadiannya seperti itu di masa yang akan datang, kalau misalnya sebentar lagi pandemi mereda, mungkin mau nggak mau mahasiswa akan tetap jadi offline juga gitu loh. Kalau menurutku gitu. Mungkin ada dari kelompokku ada juga yang mau nambahin, silahkan. Oke, terima kasih Ayuni. Jadi menurut Ayuni itu akan memunculkan isu baru karena akan penyesuaian lagi karena dulu belum ada kebijakan kuliah seperti saat ini. Oke, teman-teman dari kelompoknya Ayuni mungkin ada yang ingin menanggapi? Mau nambahin juga. Ada nggak sih, sorry? Ada ya? Menurut aku itu kan karena mahasiswa udah saat ini mahasiswa udah terbiasa sama kuliah online dan nggak menutup kemungkinan juga mahasiswa itu akan mengikuti perkuliahan secara offline karena mahasiswa yang mengikuti kuliah online itu kan juga memiliki berbagai keresahan tersendiri ketika mengikuti kuliah online kayak gitu. Oke, terima kasih Tia. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan kedua ini kalau nggak salah ditujukan ke kelompok kelas A ya. Kamu tadi kalau nggak salah memilih collaborating, kalau aku nggak salah. Tapi kalau misalkan emang sama-sama tadi jawabannya compromising, mungkin bisa diklarifikasi juga. Gimana teman-teman kelompok 4 kelas A? Baik, soal ini saya akan menjawab. Collaborating sendiri kan
pada dasarnya kerjasama ya. Nah, yang dimaksud ini dibutuhkan kerjasama antara mahasiswa dan pihak kampus agar sama-sama nantinya tidak ada yang dirugikan. Semisal pihak kampus tidak mau menurunkan SPP, nah mahasiswa itu juga akan menerima supaya tidak ada terjadinya aksi demonstrasi gitu. Oke, itu jawaban dari kelompok 4 kelas A. Gimana Adi Mariana? Apakah sudah menjawab atau ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu lagi mengenai ini. Oke teman-teman, mungkin sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ataupun diskusi selanjutnya, nah untuk pembahasan ini kira-kira masih ada yang ingin ditanggapi oleh teman-teman yang lain? Bagaimana? Jadi boleh minta tolong nggak nih Ken diulang pertanyaan, jawabannya. Baik, sebentar. Mungkin aku bisa bantu Niken jawab. Kalau menurut kelompok kami itu termasuk tipe collaborating karena ada dua pihak yang sama-sama dirugikan. Jadi menurut kami, supaya konflik ini bisa selesai, maka perlu kerjasama yang baik antara pihak universitas dan juga mahasiswa. Untuk mungkin untuk kampus yang susah atau tidak mau menurunkan SPP atau UKT, tadi itu bisa menyebabkan ketidakterimaan mahasiswa dan akan berujung pada aksi demo gitu. Oke, berarti itu masuknya ke strategi menang kalah ya, atau kalah-kalah, atau menang-menang? Karena menurutku itu strategi menang kalah. Jadi yang menang cuman pihak kampus saja, tapi mahasiswanya kalah karena mereka cuman kayak apa ya, diminta untuk mengubah posisi atau opini atau pendapat mereka mengenai konflik tersebut, seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Sudah clear kah atau? Ya, aku mungkin mau ini aja ya, mau klarifikasi dikit gitu kan. Mungkin gara-gara udah ada ngelihat dari kelompok yang sebelah juga, terus dari tanggapan Adi juga, mungkin ada kesalahan dari kelompok kita atau mungkin emang kurang teliti aja gitu. Mungkin nanti kalau misalnya masih kurang atau masih ada yang salah gitu, mungkin nanti minta tolong diluruskan oleh Pak Komar ya Pak. Terima kasih. Maaf ya teman-teman kalau misalnya kurang-kurang apa gimana gitu. Terima kasih guys, maaf ya. Thank you. Thank you Adi, enggak apa-apa, mantap. Kan diskusi ya guys, jadi memang berbeda pendapat dan ada beberapa hal tuh yang wajar sekali. Nanti kan akan diklarifikasi oleh Pak Komar sebagai dosen kita pada diskusi ini. Oke teman-teman, untuk pertanyaan Adi aku anggap clear ya, karena sudah dijawab juga oleh kedua kelompok. Mungkin aku akan kasih kesempatan pertanyaan lagi untuk tadi Danendra gimana? Jadi bertanya atau tidak? Gimana Danendra? Atau misal teman-teman yang lain, misal masih ada pertanyaan? Oke, El, aku mau nanya, El. Oke, boleh Fahri, bagaimana? Tadi kan menyinggung soal vaksinasi yang dikatakan sama Dima. Nah, kita tahu kan kalau misalkan vaksinasi itu menurut aku juga belum begitu merata karena
banyak orang pun dari masyarakat kita tuh belum aware mengenai vaksinasi tersebut. Nah, oleh karena itu kan otomatis kalau misalkan kita mau kuliah offline itu perlu adanya vaksinasi terlebih dahulu kan. Nah, kalau menurut kamu, menurut teman-teman nih yang presentasi, untuk bisa membuktikan atau meyakinkan bahwa kita itu layak mengikuti kuliah online itu gimana ya? Karena kan kalau misalkan kita itu kayak apa ya, nggak vaksin pun otomatis daya tahan tubuh kita pun kan nggak begitu kuat. Nah, itu gimana untuk meyakinkan gitu supaya bisa mantap dan berjalan dengan baik kuliah offline seperti itu. Oke, terima kasih Fahri atas pertanyaannya dengan background suara anak kecil yang. Oke, thank you buat Fahri pertanyaannya. Jadi teman-teman tadi Fahri membahas soal vaksinasi, di mana sekarang kita bisa lihat bahwa masih terbatas banget nih teman-teman yang mendapatkan vaksin seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalkan besok beneran akan ada kuliah offline, dan bagaimana sih cara meyakinkan kita ataupun orang tua dan berbagai pihak untuk tetap mengikuti kuliah offline ini? Mungkin dari kedua kelompok bisa dijawab, dan mau diawali dengan kelompok siapa dulu? Izin menanggapi, Elita? Oke, boleh. Dima, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Mengenai vaksinasi ya tadi, Fahri ya. Kalau menurut aku pribadi sih, tentang vaksinasi ini, dari banyak elemen masyarakat itu masih banyak yang pro kontra kan ya. Ada yang mendukung vaksinasi, kemudian ada yang tidak mendukung vaksinasi. Terlepas dari itu, fakta yang kita temui akhir-akhir ini, mungkin minggu ini atau minggu lalu, itu ada masyarakat yang divaksin, kemudian meninggal begitu saja. Mungkin kawan-kawan juga sudah dengar berita itu, ada masyarakat yang divaksin kemudian meninggal. Nah, itu kan menambah kecemasan dari masyarakat mengenai keorisinilan atau keamanan, kehalalan dari vaksin itu sendiri. Nah, sebelum kita lari terlalu jauh terhadap vaksin, ada cara penanggulangan COVID-19 yang menurut saya itu paling mendasar, yaitu yang 5M, yang protokol kesehatan. Nah, saya rasa untuk penerapan kuliah secara offline, penerapan protokol 5M itu harus dilakukan secara secara serius, secara benar-benar, secara sungguh-sungguh. Kalau dari melihat kampus kita sendiri, kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selama kita melakukan perkuliahan offline pada semester ini, itu saya rasa penerapan protokol kesehatannya itu hanya ketat di awal-awal perkuliahan offline. Semakin lama penerapan protokol kesehatan itu semakin lengang. Kemudian saya juga pernah saat saya di kampus itu, di salah satu gedung itulah, ada kabarnya bahwa ada kalau yang akreditasi itu asesor. Nah, ada asesor itu menilai apakah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini udah benar-benar menerapkan. Di saat kampus lain ini masih menerapkan daring, kok berani-beraninya ini UMY menerapkan secara luring. Nah, itu ada asesor yang menilai. Di situ saya pernah diberitahu. Dan alhamdulillah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri dalam beberapa bulan melakukan perkuliahan secara luring, itu tidak ada isu-isu atau tidak ada kasus-kasus yang mencuat secara nasional ya. Paling yang paling banter itu kemarin itu pas buka bersama hari pertama, hari kedua itu ring road macet banget, itu paling banter itu isunya. Kalau menurut aku gitu, Fahri. Oke, terima kasih ya Dima atas jawabannya. Jadi menurut Dima tuh selain vaksinasi, kita harus menggalakkan lagi nih 5M, karena kan juga banyak juga nih yang beranggapan ketika sudah vaksin, prokesnya jadi lebih longgar, padahal kan itu sebenarnya juga bukan salah satu jawabannya. Oke, thank you Dima atas jawabannya. Mungkin teman-teman dari kelompoknya Dima ataupun dari kelompok lainnya yang dari kelas A menjawab pertanyaan Fahri. Gimana? Nah, aku izin jawab nih ya, izin nambahin aja sih kayaknya. Soalnya kan sama aja ya jatuhnya tuh, karena kalau cuma vaksin kayaknya emang nggak semua orang mau juga.
Nah, mungkin kalau misalnya kita terapin juga harus rapid dulu atau harus web dulu kan juga nggak apa namanya, mahasiswa itu juga banyak yang nggak mau juga kan. Nah, cara terbaik supaya kita tuh dianggap mampu untuk offline yaitu tetap patuhi protokol kesehatan gitu loh buat jaga keamanan kita dan keamanan semuanya gitu kan. Karena emang kalau misalnya emang kita di masa yang kayak gini, vaksin juga orang udah banyak yang takut, terus juga swab juga enggak semua orang mau. Jadi mau gimana lagi? Jadi satu-satunya jalan menurutku yaitu emang harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar gitu loh. Kayak kalau misalnya menurutku yang di UMY itu waktu itu aku pernah juga ikut kuliah offline itu udah lumayan mantap juga gitu loh karena kayak ruangan juga udah di steril dulu sebelum kita kuliah, terus kita juga harus gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya itu kan udah salah satu cara kita supaya kita tuh menunjukkan kalau kita tuh tetap bisa loh luring gitu. Kalau menurutku gitu. Jadi tetap harus emang jaga protokol kesehatan aja sih kalau aku menurut kelompokku juga gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ayuni. Jadi kurang lebih sama ya sama jawaban Dima. Intinya lebih menetapkan lah atau menggalakkan lagi terkait protokol kesehatan. Nah, mungkin karena sudah ada 2 pertanyaan dan aku rasa cukup untuk sesi diskusinya karena nanti keburu sore. Itu aku izin menyimpulkan sedikit aja. Jadi teman-teman dari diskusi kita pada sore hari ini terkait pembelajaran daring bahwa di situ banyak sekali ada pro kontraknya dan harus intinya tuh adanya yang namanya kompromi dari kedua belah pihak seperti yang tadi sudah disebutkan oleh salah satu kelompok seperti itu. Kemudian juga tadi terkait isu vaksin ataupun terkait pembelajaran, gimana sih solusi biar kita tuh yakin kuliah offline. Sebenarnya itu juga balik kepada diri kita sendiri untuk menerapkan prokes, terus juga kepada pihak kampus juga untuk menggalakkan terkait prokes ini seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih pada Pak Komar atas kesempatannya untuk saya menjadi moderator pada sore hari ini. Sekian, karena tadi saya tidak buka, jadi saya langsung serahkan saja kepada Pak Komar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elita Putri atas bantuannya untuk memimpin jalannya diskusi ini yang luar biasa. Semakin berkembang ya ke arah vaksin. Iya betul. Tapi nggak ada vaksin. Iya. Luar biasa Mas Fahri Firmansyah ini mengarahkan ke arah isu yang lagi berkembang saat ini. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil pemikiran bersamanya, bahwa memang kita perlu menganalisa dulu apakah tipe jenis konflik ini apakah seperti apa itu ya. Karena kalau kita cermati ini adalah dalam satu organisasi, tetapi apakah intra-group konflik? Kalau intra-group konflik, apakah hanya konflik dalam satu divisi? Apakah hanya satu divisi? Saya kira ini bukan ya. Ini tidak cukup hanya satu divisi karena ada yang sudah terlibat beberapa hal, yaitu pihak manajemen kampus, terus kemudian dari unsur stakeholder, di situ ada sivitas akademika mahasiswa dan juga ada pekerja. Artinya konflik ini menjadi konflik antar kelompok, tapi masih di grup tersebut, yaitu intergroup konflik. Nah, ketika dalam hal intergroup konflik itu akan memicu cara penyelesaian yang macam-macam. Tadi yang dijelaskan oleh kelompok yang kedua itu lebih ke arah strategi bagaimana kampus itu bisa menang sementara mahasiswa bisa mengalah, atau ini bisa menjadi strategi yang sifatnya adalah lebih kepada pendekatan struktural. Kalau pendekatan struktural seperti itu, bagaimana untuk menenangkan mahasiswa atau menenangkan struktur-struktur di bawahnya, itu maka seorang pimpinan atau ketua atau mungkin kalau dari universitas rektorat itu membuat suatu kebijakan, ya sudah intinya adalah kebijakan itu dan kemudian mahasiswa mengikutinya. Kalau nggak diikuti maka akan kena sanksi dan semacamnya. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang struktural. Nah, pendekatan struktural ini bisa bagus dan bisa tidak. Nah, tidaknya apa? Aspirasi dari
masyarakat ataupun warga kampus, dalam hal ini mahasiswa, tidak terakomodir. Nah, ini yang pendekatannya yang kurang bagus. Jadi hanya satu arah ya, biasanya seperti itu. Tetapi bagaimana untuk menciptakan suatu kondisi yang humanis, kemudian bisa diterima oleh kedua belah pihak? Maka benar tekniknya adalah compromising. Mungkin enggak di sini adalah menang-menang. Saya kira kok agak susah ya. Sehingga strategi yang tepat ataupun yang sesuai adalah lose-lose. Jadi kedua kelompok ini menurunkan keinginannya dan mengkompromikan supaya bisa berjalan. Misalnya tadi secara finansial pasti akan merugi ya. Kampus memberikan diskon, terus kemudian kampus memberikan pelonggaran pembiayaan dan memberikan kuota internet. Secara finansial pasti mereka akan berkurang kan, pendapatan yang ada berkurang, terus kemudian yang harusnya ini digunakan untuk pegawai, untuk operasional kampus juga berkurang, sehingga harus mengencangkan ikat pinggang. Nah, secara ini kan kalah itu. Sementara bagi mahasiswa, supaya tetap berjalan dan dia juga sehat walafiat tanpa dihampiri oleh si corona gitu kan, sehingga dia bisa menahan diri untuk tidak offline dulu, tetapi meminta untuk online yang tetap bermutu. Itu. Jadi artinya bermutu adalah bagaimana dosen yang biasanya hanya menjelaskan atau memberi tugas-tugas, sekarang kreatif. Misalnya mengajar melalui akun TikTok, bisa kan? TikTok, terus kemudian dibuat cara untuk menjelaskan sesuatu. Nah, itu kan menjadi kreatif dan mahasiswa menjadi senang terhadap itu. Sehingga mahasiswa tidak harus offline, jadi mengalahkan egonya untuk tetap offline tapi bisa online, tetapi dengan syarat atau catatan-catatan kampus juga memberikan fasilitas seperti penggratisan atau pemangkasan uang gedung, uang SPP, kemudian memberikan dana untuk kuota dan macam-macam, tetapi tidak harus offline, sehingga hal-hal yang sifatnya lose-lose ini saya kira bisa menjadi solusi untuk saat ini. Kemudian terkait dengan vaksinasi yang masif yang dilakukan Indonesia, tetapi tidak diikuti oleh perilaku yang sehat, itu sebenarnya juga menjadi malapetaka ya. Artinya gencar sekali vaksinasi, tetapi perilakunya mudiknya tetap secara bergerombol dan berjamaah itu kan, sehingga menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, sehingga vaksin yang sudah diupayakan, ternyata juga kalah dengan perilaku yang tidak bagus dari para masyarakat itu. Nah, ini menjadi hal yang menjadi catatan. Memang kemarin ada semangat ya untuk Juli, karena sudah tren menurun. Juli bisa offline untuk semua jenjang pendidikan, tetapi lihatlah sekarang gitu kan, berita dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu ke depan ada tren kenaikan positif COVID, sehingga ini akan mempengaruhi kebijakan di setiap daerah itu pasti. Sehingga untuk tren upaya preventif dengan vaksin, iya bagus, tetapi upaya yang real dari perilaku masyarakat itu yang memang harus diterapkan. Bagaimana kesiapan kampus itu menyambut era tatap muka? Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak ketat ya, tapi sangat ketat. Sangat ketat ini juga harus melibatkan kesadaran seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa atau sivitas. Kalau tidak enak badan, ya udah, nggak usah ngampus gitu. Tetapi bisa difasilitasi dengan apa? Cara pembelajarannya mungkin adalah 50-50. Jadi ketika di kampus, maka itu juga bisa di-live-kan, sehingga mahasiswa yang tidak masuk ke kampus itu bisa mempelajari secara live streaming. Nah, kan itu. Jadi alih teknologi kan situ. Sekarang sudah revolusi kelima, sehingga pembelajaran itu tetap bisa berjalan, separuh offline dan separuhnya online misalnya. Nah, itu modifikasi seperti itu yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri sebagai kampus yang siap untuk menyambut pembelajaran secara tatap muka. Begitu kira-kira teman-teman. Mungkin ada yang didiskusikan atau pertanyaan?
Tidak ada ya. Saya kira sudah cukup ya. 1,5 jam kita berdiskusi. Terima kasih sekali atas atensinya. Masih ada 2 kelompok yang belum. Kelompok berapa ya? Saya kok lupa. Kelompok 2 dan 5, Pak. Kelompok 2 dan 5. Berarti setelah 4 itu adalah 5. Nah, jadi besok kita ke kelompok kelima ya. Kelompok 2 nanti di pertemuan terakhir. Saya kira itu masih tetap ambil di hari Senin ya, teman-teman ya, jam 3. Insya Allah supaya kita tidak mengatur ulang waktu teman-teman juga. Baik, kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Mas Adi atas bantuannya juga, Mbak Elita dan teman-teman yang bertugas hari ini. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.